sisi kanan mobil ini juga terdapat bekas tembakan yang sama. Luka tembaknya di mana kalau yang Pak Alik lihat? Kalau Pak Polsek ini Bu, informasi di sini ya, nyarang di sini. Sebelah sini. Oh, Pak Polsek. Bagian dada. Iya, di sini nyarangnya di sebelah kiri. Tapi suara letusan itu masih ada yang terakhir itu, yang gede benar suaranya. Suara gitu. Dia juga mengaku bahwa dia menembak. Saat ini kami sedang dalam perjalanan menuju TKP penggerebekan perjudian sabung ayam yang kemudian berujung pada penembakan, di mana saat ini kami sudah berada di kawasan 44 area hutan lindung, di mana terletak di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Wekanan, Lampung. Nah, akses menuju ke TKP sendiri, pemirsa, ini tidak mudah, di mana jaraknya ini ada kurang lebih 7 jam perjalanan dari pusat kota. Kami melewati akses jalan yang tidak mudah dilalui, mulai dari kawasan permukiman sampai masuk ke dalam area hutan. Saya Kristanti Yosefa, Anda menyaksikan Fakta. Ada bank, ada Indomaret, sekarang masih ketat lagi. Ini kita semakin masuk ke dalam, ini sudah mulai tampak pepohonan karet begitu, dimana kalau berdasarkan kronologi begitu yang disampaikan dalam kontes kemarin, memang lokasi sabung ayam ini berada di tengah-tengah hutan pepohonan karet begitu. Di depan sana, di ujung sana sudah tampak adanya terpal. Ini merupakan TKP, sebentar lagi kita akan sampai. Ya, saat ini kita sudah sampai di tempat kejadian perkara judi sabung ayam. Kita akan turun untuk melihat seperti apa kondisinya saat ini. Dari kejauhan tadi, pemirsa, sejumlah barang bukti, salah satunya adalah mobil ini masih terparkir di area sini atau di area TKP. Kita coba lihat kondisinya. Ini kalau kita lihat memang kondisinya sudah cukup rusak begitu ya. Spion yang sudah copot dari tempatnya, pecahan kaca ini juga masuk ke dalam mobil begitu. Dan ternyata tidak hanya satu saja bekas dugaan yang diduga bekas tembakan di sana, tapi juga di bagian belakang pun ada pecahan kaca yang sama dengan pola yang hampir mirip. Saya ajak Anda ke samping bagian kemudi pun juga menunjukkan pecahan kaca yang sama. Artinya hampir seluruh kaca dari mobil ini sudah dipecah, dan kita tidak tahu, kita masih belum tahu apakah ini pecahan kaca karena bekas tembakan atau karena dipukul dari dalam atau dari luar. Tapi yang jelas kondisinya di dalam ini sudah berantakan sekali. Banyak pecahan kaca yang ada di dalam dengan kondisi yang tidak teratur begitu ya, barang-barang yang ada di dalam. Kita coba melihat lagi ke belakang. Nah, mobil-mobil yang ada di TKP ini, pemirsa, ini merupakan barang bukti atau mobil-mobil yang sejak awal
kejadian ini memang sudah berada di sini. Jadi tidak ada yang dipindahkan, belum ada yang dipindahkan. Dan memang kalau kita lihat kondisi dari setiap mobil yang ada di sini ini memang sudah pecah semua kacanya. Termasuk salah satu pick up begitu yang ada di sini. Kalau kita lihat di dalam memang kondisinya sama. Anda bisa lihat bekas pecahan kaca yang ada di sana. Nah, ini yang menarik pemirsa yang bisa kita lihat. Ini merupakan kandang ya, bisa dibilang kandang yang membawa ayam, dugaan kami begitu. Ini adalah kandang yang diduga membawa ayam. Pun ada juga tulisannya di situ, farm atau peternakan. Oke, ada nama juga di atas box ini, tertulis nama. Kita juga masih ingin mencari tahu ya, apakah ini nama dari pemilik ayam atau kemudian nama yang membelinya begitu. Dan juga tertulis ada kota Rustam, dari Kaldi, dan lain-lain. Kita akan coba terus melihat ke belakang, mobil-mobil apa saja yang ada di sini. Artinya pemirsa, jika mobil-mobil ini berada di sini dari awal kejadian sampai saat ini, diduga ini memang mobil-mobil yang dimiliki oleh entah itu pemain atau penonton kemudian dari perjudian sabung ayam kemarin. Dan memang pemirsa, kalau kami perhatikan mobil-mobil yang ada di sini, ini memang menunjukkan mobil-mobil yang bermerek begitu ya, mobil-mobil yang mahal. Artinya ini bukan perjudian biasa karena diikuti tidak hanya orang-orang dari sekitar sini kemungkinan, tapi juga orang-orang dari luar kota yang datang ke sini untuk mengikuti perjudian sabung ayam ini. Dan kemudian juga kalau berdasarkan informasi yang beredar di masyarakat, memang sebelum perjudian ini dilakukan sudah ada undangan yang disebar melalui media sosial untuk kemudian orang-orang yang ingin ikut ini dapat berkumpul di sini dan mengikuti perjudian sabung ayam ini. Kurang lebih sekitar 20-an mobil yang masih berada di sini menjadi barang bukti dan masih berada di tempatnya seperti pada saat kejadian penggerebekan ini berlangsung. Mari kita lihat lagi ke belakang sini. Ya, kalau Anda lihat pemirsa, tampak bekas-bekas kandang begitu ya, yang terlihat dan berserakan. Kalau tadi di sana di pick up, sekarang di sini ada juga yang ada di sini. Mungkin ya, kemungkinan ini entah didatangkan dari Bali atau dibeli dari sana. Dengan ada tertulis juga sebuah nama di sini. Wah, ini cukup menarik pemirsa. Salah satu mobil yang ada di sini tampak adanya bekas tembakan. Anda dapat lihat, kalau kita hitung ada sekitar 4 bekas tembakan di bagian jendela. Yang kemungkinan ini artinya ditembakkan dari luar, masuk ke dalam mobil. Ya, kita lihat di sisi kanan mobil ini juga terdapat bekas tembakan yang sama. Ya, sepertinya nih kalau kita lihat bekas tembakannya ini sama-sama atau sejajar dengan bekas tembakan yang ada di sisi kiri di sana. Ini artinya peluru ini menembus kaca di sisi kanan sampai ke kaca di sisi kiri ini. Berdasarkan pengamatan kami juga pemirsa, dari sekian banyak mobil yang ada di sini, ternyata ini menunjukkan bahwa mobil-mobil ini tidak hanya berasal dari kawasan Lampung saja, tapi kalau Anda lihat plat-platnya yang tertera di sini, BE, kemudian di sini ada BG, yakni dari Sumatera Selatan atau Palembang begitu. Bahkan B yang menunjukkan bahwa mobil ini dari Jakarta, dan juga satu lagi di sana kami melihat ada plat G yang artinya dari Jawa Tengah. Artinya pemirsa,
orang-orang yang ada di sini ini tidak hanya berada di satu kawasan ini saja, dari Lampung saja, tapi juga datang dari berbagai macam daerah kemungkinan untuk mengikuti perjudian sabung ayam yang ada di sini. Ya, sampai saat ini tempat ini masih tengah dipasang garis kuning kepolisian. Kalau kami lihat memang arealnya ini begitu luas ya, dari ujung sana sampai di sana pemirsa dapat Anda lihat. Artinya ini dari ujung sana sampai ke sana terus ke belakang ini merupakan areal judi sabung ayam yang digunakan oleh pelaku selama ini. Kita akan lihat ke dalam seperti apa kondisinya di sana. Kalau saya perhatikan pemirsa, dari seluruh arena yang dipasang garis kuning polisi ini memang masih banyak sekali sampah yang berserakan. Ini dapat mengonfirmasi video yang beredar begitu ya, kalau tempat sabung ayam ini dipenuhi oleh banyak sekali orang ketika sebelum penggerebekan itu terjadi. Kita akan coba cek ke sana. Ya, dan perlu kami sampaikan juga pemirsa bahwa kami sedang berada di dalam area polis lain, dan sebelumnya kami juga sudah mendapatkan izin untuk berada di sini dan mengeksplor tempat ini saat ini yang mana berada di dalam garis kuning polisi. Video yang beredar di media sosial, arena gelanggang ini dipenuhi oleh warga atau penonton yang datang dari berbagai tempat. Anda dapat melihat ini beberapa jam sebelum kejadian penggerebekan terjadi, tampak ramai sekali, banyak orang di sana. Nah, dugaan saya pemirsa, tempat ini atau titik inilah yang menjadi arena gelanggang yang saya duga ini sama dengan yang di video yang viral tadi yang saya tunjukkan kepada Anda. Karena kalau kita lihat memang area ini berbentuk kotak begitu, dan di sini juga masih tersisa sisa-sisa pagar kayu yang sama dengan video yang tadi sudah saya tunjukkan. Saya akan bertemu dengan salah seorang warga sekaligus saksi begitu yang informasinya ini membantu proses evakuasi ketiga jenazah polisi yang gugur ketika menggerebek tempat ini. Dengan Pak Ale ya? Iya. Sorry. Ya, Pak Ale, ini kan informasi yang kami dapatkan, Pak Ale ini merupakan orang yang diminta membantu proses evakuasi jenazah. Apakah betul dan seperti apa ceritanya, Pak? Oh iya, ceritanya kan gini Bu, saya ke tempat Pak Saprial. Nah, Pak Saprial bilang, Pak Alex. Pak Saprial ini dengan siapa? Dokter sama Pak Alex. Oh, dokternya sama. Nah, saya ketemu dipanggil Pak Saprial, Pak Dokter Saprial, Pak Alex bantu saya antarin ini ke tempat lokasi kejadian, sekalian nanti bantu angkat jenazah katanya. Saya bilang siap Pak. Saya bilang, itu ketemunya di mana Pak? Nah, saya di rumah sana Bu, di rumah sakit. Oke, berarti bukan di tempat kejadian ini. Bukan, sebelumnya ya? Dari rumah. Oke, boleh ditunjukkan Pak pada saat itu di mana pertama kali mengevakuasi jenazah? Ya kalau yang pertama kali memang sebelah sana ya. Oke, berarti salah satu jenazah ini ada di sekitar sana ya Pak ya? Iya, sip. Kalau di sekitar sini sendiri ada jenazah juga nggak? Nggak ada Bu, cuma dua ini, Pak Polsek, Pak Kapolseknya ya. Di sini Pak? Iya, ini Pak Kapolseknya yang di sini. Nah, yang di sana Pak Polseknya. Ya. Kalau Pak Polsek di sini, kalau saya lihat saya nyampe sini udah ini Bu, sudah apa itu melampang ini loh. Udah. Luka tembaknya di mana kalau yang Pak Alik lihat? Kalau Pak Polsek ini Bu, informasi di sini ya, nyarang di sini. Sebelah sini. Oh, Pak Polsek. Di bagian dada. Iya, di sini nyarangnya di sebelah kiri. Sampai sini kemudian berusaha mengevakuasi jenazah. Pak Kapolsek, situasi atau kondisi di sekitar sini seperti apa Pak? Kalau waktu itu Bu, rame, ada yang dari Polres. Dari Polres sudah siap di sini semua. Gitu. Sudah gelap kah saat itu, sekitar jam berapa Pak? Nah, kalau itu ya, kalau masalah jamnya nggak tahu Bu, saya berangkat dari sana jam berapa saya nggak tahu, istilahnya nyampe sini memang udah gelap, cuma pakai HP aja, dibaterai pakai HP, ya paling kurang lebih ya sekitar 7:30 lah nyampe sini. Satu lagi di situ tadi apa ya? Boleh ya, ditunjukkan Pak Al? Ya, di sini? Oke. Pas kepala ini. Di sini berarti